Diki-diki, kita udah nyampe ya di Benteng Spellwick, tepatnya di daerah Banten Lama, di Kecamatan Kesemen. Kecamatan Kesemen. Desanya itu kalau nggak salah Pamarican. Coba ke kesini dong, Lar. Silau. Silau ini udah Ini udah hampir jam 4, iya. tapi masih panasnya, buset. Kalau kata orang sudah panas. Karena mungkin ini tempatnya juga terbuka ya. Ah, benar-benar. Kalau tertutup namanya indoor, Lar. Bukan iya benteng lah. Iya juga benar. Iya makanya. Nah, jadi ada apa nih di Benteng Spellwick ini? Nih, pokoknya Pasti kan pada bertanya-tanya iya, ya. benar. Kita mau review dikit-dikit ya, sambil belajar-belajar aja, sama-sama belajar bareng tentang Benteng Spellwick. Kasih gambaran, Lar. Tipis-tipis. Nah, yang gua tahu Benteng Spellwick ini dibangun pada abad ke-17 pada masa pemerintahan Kesultanan Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pasti udah pada tahu tuh Sultan Ageng Tirtayasa itu siapa. Betul. Nah, fungsinya untuk apa sih dibangun benteng ini? Apa, Lar? Nah, fungsinya ini untuk menahan atau sebagai pertahanan terakhir dari Kesultanan Banten. Karena lokasinya juga deket banget sama laut. Oke, nanti kita kasih lihat lautnya. Jauh deh, lumayan tuh ke situ tuh. Pokoknya ada di sana. Tapi kelihatan kalau kalian kesini, laut itu kelihatan. Benar-benar. Jadi ini sebagai fungsinya sebagai bisa dibilang benteng pengintai juga bisa, benteng pertahanan juga bisa gitu. Jadi ini dibangun tuh abad 17 sekitar tahun 1682 kalau nggak salah tuh. Iya. Okay. Kalau nggak salah benar berarti. Kalau salah benar. Nah, cuman yang kita ini tepat di belakang kita ini adalah sisa-sisa dari reruntuhan atau peninggalan dari Benteng Spellwick ini. Oke, kita kasih lihat dulu ya, dikit-dikit. Gila, keren. Jangan dulu bikin bangunannya keren-keren ya. Keren. Nah, tapi ini yang gue menarik ini ternyata sini sih kayak dinding-dinding ini, tembok-tembok ini adalah karang ternyata. Campuran karang sama batu kapur apa? Iya, pokoknya karang, dominannya karang. Karang laut. Selain bata juga. Karang laut. Iya, maksudnya karang yang dari laut gitu. Nanti kita tunjukin. Oke. Nih yang tadi dibilang karang nih tuh. Boleh lebih deket biar pas. Oke, tuh. Nah, campurannya karang. Jadi ini adalah bangunannya campuran karang, kapur sama apa lagi ya? Gue lupa. Ada bata kan? Ada batanya pasti itu. Dan ini udah bagus-bagus malah dicoret-coret. Gimana sih? Nah, tapi yang gue senang sekarang dari segi penataannya ya yang ada di Banten Lama ini ya, benteng-benteng kan banyak tuh, ada Surosoan, ada Kaibon, ada Spellwick. Nah, ini setelah revitalisasi yang yang dibuat oleh pemerintah setempat ya, pemerintah Provinsi Banten ini jadi lebih tertata gitu loh. Maksudnya tertata gimana? Rapi. Kita tadi ngelihat kayak di depan ada kayak tamannya lebih bagus ya kan. Jadi pedagang juga kan lebih rapi gitu kan, nggak semrawut jadi kelihatan aja kan. Jadi gue senangnya di situ, jadi lebih indah gitu loh. Jadi buat berwisata itu enak, nyaman. Terus walaupun udah nggak dipakai, jadi bukan nggak dipakai, jadi walaupun udah menjadi tempat bersejarah gitu ya. Jadi sisa-sisa benteng ini kan masih ada luas ya, jadi dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lapangan sepak bola. Ini jadi pakai main bola nih. Jadi kebenaran kita ini datangnya di hari weekend ya. Hari weekend tuh gimana maksudnya? maksudnya di weekend. Waktu weekend ya. Di waktu hari kan hari apa sih? Hari Sabtu. Jadi memang pengunjung juga lagi banyak dan lapangan juga lagi sepertinya mau dipakai. Emang mau pakai, ini ada pertandingan. Soalnya yang gue lihat di sini rumputnya juga bagus. Bagus ya. Ini gue berasa pingin guling-gulingan gitu. Jadi kayaknya empuk gitu rumputnya. Oke, kita lanjut ke tempat-tempat lain ya. Oke. Sambil kita sharing-sharing dikit-dikit. Makanya di sana menarik. Oke. Nah, sekarang di belakang kita ini satu-satunya yang masih utuh ya. Ini adalah menara pengintai. Pengintai musuh maksudnya? Pengintai musuh. Jadi kayak biasanya kan zaman dulu kan pakai teropong ya kan. Nah, itu ada lubang-lubang di situ. Kalau kita mau lihat, nah, di situ ada lubang-lubang itu untuk mengintai pergerakan musuh. Kapal misalkan ini kapal yang asing atau bukan gitu, yang ada kapal yang mencurigakan atau bukan. Nah, ini diintainya dari sini. Dan satu lagi di benteng ini rata-rata kan banyak bolongan, di tengah-tengah ada bolongan, gitu ada bolongan. Itu kan yang namanya benteng pertahanan kan bisa untuk
apa ya, menembak meriam. Meriam. Nah jadi meriam itu dimasukin kalau misalkan ada musuh dia bisa tinggal tembak dari lubang yang di tengah-tengah bentengnya itu. Oke, lubangnya nih kita kasih lihat ya. Nah, ini adalah lubang-lubang yang untuk nembak-nembakinnya nih. Kemungkinan untuk nembak-nembakin meriamnya di sini. Tuh, di sana juga ada. Nah, kita mau nyoba naik ya ke menara pengintainya. Di situ ada salah satu pengunjung. Kita mau coba tanya-tanya. Oke. Belar. Oke. Ah, Iya. nah, boleh kenalan? Boleh. Siapa namanya? Kamal. Kamal. Iya. Gelar ya. Si A ini namanya siapa? Namanya Derry. Derry. Iya. Ini main gitarnya tinggi juga ya. Ya lumayan lah. Cuma tiap hari ya? Rutinitasnya maksudnya kalau sore enak main gitar tuh di sini sama teman-teman Enak gitu. di sini nongkrong gitu. Sambil nongkrong. Orang sini asli tapi ya. Asli orang sini. Ini maksudnya desa Pamarican kan? Kamarcan ya. Pamarican ya. Nah, ini kan benteng Spellwick. Iya. Kita mau nanya-nanya sedikit nih. Masih sekolah? Udah enggak, udah lulus. Udah lulus ya? Iya. Nah, lulusnya tahun corona bukan? Bukan. Bukan ya? Sebelumnya. Sebelumnya ya? Iya. Nah, Spellwick ini yang AA tahu itu benteng apa? Tahu saya sih benteng peninggalan zaman dulu sih. Zaman dulu. Iya, zaman penjajahan gitu. Nah, penjajahan ya. Hmm, Oke. Nah, berarti si AA dari kecil sering main di sini ya? sering banget. Kira-kira perubahan dari dulu pas AA kecil sampai sekarang ada apa perubahan yang ada di sekitar benteng Spellwick ini? Banyak sih dari tanaman gini. Dulu mah ini nih, banyak pepohonan gitu. Kayak hutan gitu lah. Oh, dulu juga. dulu kayak hutan. Iya. Banyak pohon gede-gede Banyak gitu. pohon gede-gede ya. Oh. Itu sisanya masih kayak gitu tuh. Oh. Sekarang udah nggak ada ya? Udah nggak ada, udah dibacain semua. Nah terus sungai ini sungai. Sungai kalau dulu sih nggak gede kayak gini. Oh apa maksudnya nggak gede malah? Enggak. Maksudnya nggak segede gini. Oh nggak segede gitu. Iya. Dulu kecil berarti. Pas waktu si A kecil tuh. Iya, pas waktu saya kecil. Pernah mandi di sungai itu A? Waktu kecil mah sering. Sering ya? Iya, nyari ikan segala. Ini ada ikannya. Oh ada ikannya juga. Ada. Kalau di sini nih di benteng sini, pernah nggak sih ada dengar cerita-cerita mistisnya gitu? Nih di sini. Oh di sini. Noni. Maksudnya di Ini ya. pengintaian ini, Iya, Noni. Noni. Oh ceritanya gimana? Yang A? Yang Itu tahu Ya setahu saya pengalamin sendiri apa gimana? dengar dari cerita sih. Oh, iya. Katanya setiap bulan purnama itu pasti ada di sini. diri, maksudnya duduk atau ngapain gitu, Berdiri berdiri. sambil mantau gitu kondisi kayak gini. Si tahu di mana gitu. Bajunya, Bajunya pakaian putih. putih. Oh itu Katanya sih cakep katanya mah. noni Cuma Belanda nggak lah tahu. ya. Iya. Ini tepatnya di sini. Biasanya jam berapa? Jam 12 ke atas. 12 ke atas. Kayaknya boleh nih kali-kali Kali-kali rekam ya. malam di sini. Iya boleh. Pernah kan di sini juga ada syuting apa sih namanya? Paranormal gitu. Ah. Oh di sini udah ada. Mister Tukul sering kesini. Ah. Kalau Mister Tukul di situ di gua bawah itu. Oh di gua situ. Iya. Kalau gua itu tuh gua apa sih ya? Itu buat Dulunya apa tuh dulu? buat penjara bawah tanah. Oh penjara juga. Iya. Kan di sini juga ada gua kan di bawah kita ini. Iya, di bawah. Nah. Kamal sama Derry. Iya. Makasih ya. Oh iya. Thank you. Sorry Makasih nih ya. ganggu gitar-gitaran Sana aja. Tadi saya mau request. Oke, makasih ya. Makasih Iya, banyak. sama-sama. Ngeri juga gua diri di sini. Punten. Orang sininya mah punten. udah biasa. Bahkan Belanda. Yang noni Belanda gimana nih? Mau coba nggak nanti? Kita pikirkan. Kita pikirkan. Lihatnya di sana lah. Nih, keren kan benteng-bentengnya? Ini bangunan orang zaman dulu nih. Gede-gede, kokoh-kokoh. Bangunan orang zaman sekarang, ini tipis-tipis. Gampang rubuh. Zaman dulu mah pakai karang, pakai kapur. Tapi kuat ya. Kuat. Sekarang udah pakai beton, pakai apa? Ini- Gampang rubuh.
gue penasaran sih, ini kan bangunan kan megah pasti ya. Iya. Dulunya. Jadi gue penasarannya, ini arsiteknya berarti jago. Iya iya dong. Oke, lanjut Kak. Ya, lewat. Terus lewat. Iklan dulu. Ya, ngelewat aja Pak. Terus aja Pak. Ya. Iya Pak. Oke, di sini juga semenjak revitalisasi oleh pemerintah, bagus ya. Jadi bisa jadi tempat rekreasi keluarga. Rekreasi keluarga tuh naik apa namanya tuh, beca-becaan. Rekreasi yang deket, ramah lingkungan ya kan. Terus murah juga. Tapi nggak tahu sih sewanya berapa karena kita belum coba. Tapi nanti kita mau coba lah sekali-kali. Oh iya, kan tadi kan diceritain sama si Kamal tuh sama Derry. Katanya di sini ada noni Belanda. Kita nanti bakal coba ya. Apa sih record malam. Ya, siapa tahu ada noni-noni ya. Noni-noni pemarican. Tapi sebelum ke noni-noni dan ini gua ngebayangin ini kan zaman dulunya pasti megah banget ya. Iya. Gede banget. Ini yang jago ini yang ngedesainnya. Yang jago ini yang ngedesainnya arsitekturnya. Gua rasa sih arsitekturnya kayaknya bukan orang Indonesia dah, soalnya bentukannya bentukan bangunan Eropa gitu lah. Kayaknya. Cuman lebih jelasnya nanti mari kita cari tahu sama. Tapi nanti ya kalau misalkan dari info-info kita yang kita kasih tahu itu ada yang kurang lengkap atau kurang bener, boleh komen di kolom komen ya biar kita sama-sama belajar. Oke. Nah guys, jadi kita sekarang sama Pak siapa? Samudi. Pak Samudi. Ya. Nah Pak Samudi beliau ini adalah penjaga di Benteng Spellwick ini. Nah Pak, kalau boleh tahu di belakang kita ini lorong nih tempat apa? Ini lorong penjara bawah tanah untuk pertahanan sementara. Waktu zamannya perang itu dapat tawanan musuh dibawa masuk ke sini ke lorong ini. Ini yang disebut lorong bawah tanah. Penjara ya? Iya. Lorong bawah tanah. Ya. Mau coba Jadi masuk? panjangnya sekitar 13 meter. Panjangnya sekitar 13 meter. 13 meter. Ini lebar paling 1 meter. Bisa masuk Bisa, ke dalam? bisa sini. Ayo guys, Ayo, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di belokan sini kan ada tangga gitu. Dulunya tertutup sini gelap. Jadi ini waktu itu kan saling merebut kepercayaan anak kerajaan orang kita, salah satu yang namanya Sultan Haji Abu Nasar Abdul Qohar itu mau kerja sama pihak orang luar. Kalau Sultan Ageng Tirtayasa bapaknya itu nggak mau kerja sama pihak orang luar, makanya terpengaruh akhirnya kan mau diadu domba, akhirnya kan perang antara anak dengan bapak itu. Gini akhirnya kan dihancurin gini. Dari Benteng Spellwick ke Keraton Serosoan sampai ke Keraton Kaibon lah, terus digempur gitu. Ini benteng kurang lebihnya kan luasnya 2 hektar. Ini perbatasan dengan laut gitu dulunya. Jadi benteng ini dikelilingi parit atau kanal gitu. Jadi madepnya ke utara. Langsung ke laut ya Pak ya? Iya. Ini yang disebut Kampung Pemerican, dulu bekas pabrik merica atau ladang perdagangan rempah-rempah gitu. Kata Pamarican itu arti dari merica. Iya. Pemarican. Pemarican. Pemerica. Oh iya benar. Baru tahu tuh. Ya. Pemarican itu berasal dari pemerica gitu. Iya. Maksudnya dari merica rempah Iya. itu. Penghasil merica gitu. Oke. Boleh lanjut Pak? Boleh Ya. Mas. Oh tangganya. Kalau dulu nggak ada cahaya pisan. Gelap. Gelap ya. Ini kan ada bekas reruntuhan. Jadi waktu zaman dulu itu perang jadi ambruk ke bawah. Mungkin kena bom gitu dulunya. Oh bukan karena dibuat bukan Pak? Bukan. Oh. Ini kan tertutup, ini ada bekas. Oh iya. Gelap. Kena mungkin meriam atau Iya. apa ya? Iya. Zaman itu kan perang. Ini ruangannya kecil, dulu tempat penyimpanan gudang senjata ini. Oh, ini. Senjata. Ini emang tertutup gelap sama-sama itu. Cuma ini doang yang terbuka. Berhubung ini lebih apa tinggi, kalau ini kan pendek mungkin. Jadi orang juga bisa naik lah. Kalau itu kan tinggi. Kaget pas aku dulu. Emang tertutup. Aduh, Pak. Runtuhan. Kagetnya ada banget.
waktu zamannya perang itu kena Kan itu masuk ke laut mana bom. kan? Lewat sini Pak, lewat Bawah, lapangan bawah. Bawah. lapangan iya ada lorong. Nah, Nggak ini apa-apa. terakhir tempat penyiksaan berikut penyimpanan barang-barang amunisi bahan Oh, peledak itu. ini yang Taruhnya tempat penjara itu tawan. yang ini. Iya, ini tempat penyiksaan di sini. Oh, penyiksaan tawanan di sini. Iya, waktu zamannya perang tuh dapat tawanan musuh dibawa masuk ke sini, suruh kerja rodi, kerja paksa dulu. Nah, tawanannya itu bangsa mana Pak? Ya dulu kan waktu zaman penjajahan Belanda ada orang Itanya, ada orang Jepangnya, mungkin kan dulu kan banyak yang ngejajah. Prancis, Inggris, Eropa kan yang disebut tempat pemakaman di sana yang namanya Kerkop itu sebelah timur. Ya emang masih lingkungan ini kan Spelwick kan. Iya. Di sana sebelah timur itu makanya ada namanya itu yang makamnya lebih tinggi besar itu dari situ namanya Hugo Vitervaurus di sana. Oh iya benar. Tadi yang Itu ada pos penjagaannya. Kita Kalau dulu coba kan lihat, lalu lalang orang sih masih terbuka gitu. ya. Iya. Setelah pembangunan ini jadi lebih tertata ya. Iya. Jadi lebih tahu oh ini komplek pemakamannya ini, oh Iya. ini apa kanal-kanalnya sebelah sini. Kalau Iya. dulu kan terbuka banget. Iya. Oke, kita coba masuk ya, lihat ya. Ya, silakan. Nah, ini baru melaksanakan 4 meteran lah panjang kesananya itu. Ini dulu tempat penyiksaan tawanan ya. Iya. Jadi Jadi penjara. mungkin dulu kan waktu zamannya perang ini mungkin kena bom gitu ambruk ke bawah. Ini kan baru ini atas ini. Mungkin Oh, ini baru? Iya. Mungkin dulu kan tertutup gitu. Hmm. Jadi di renovasi Atau lagi. bisa jadi emang ini terbuka Pak untuk cahaya biar si Enggak, tawanan itu tertutup. Oh emang tertutup banget Iya. Wah. Tertutup Emang semuanya, benar-benar penjara tertutup. berarti itu ya. Kan ini kan ada bekasnya ini mungkin waktu zaman perang itu bahwa ini juga sama ini kan sama mungkin kan tertutup kesananya gitu. Iya, iya. Zaman perang kan bom jadi ambruk. Wah, gila, seru juga. Seru ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang Kemana nih Pak? tempat apa Kalau lagi di Pak? pojok sebelah selatan sana itu kantor administrasi untuk pembayaran pajak jadi kapal perdagangan, nelayan dan sebagainya. Sebelah Itu mana bisa tuh? masuk ke sana pojok selatan sana. Pojok selatan. Yang lorong itu juga Pak? Iya. Oh lorong itu juga. Oke. Zaman dulu kan kalinya itu terawat dalam gitu, jadi kapal perdagangan itu bisa masuk ke sana, itu sampai tembus ke Pemayangan sampai ke samping Masjid Agung Banten jembatan rantai sana tuh. Nah sekarang mau difungsikan lagi kalinya gitu, sebagai buat ini kan apa sejarah zaman dulu kan, berhubung waktu itu ada anak tenggelam tuh 3 anak kan meninggal di situ tuh. Itu kan jadi digali diperlebar gitu jadi ada anak itu tenggelam di situ jadi mungkin istirahat dulu gitu. Oke, nanti baru setelah itu lanjut lagi di Iya. proses lagi. Iya mungkin gitu. Oke. Oke. Berarti dari sini kemana nih? Ke sebelah pojok sana Pojok selatan. itu ya? Tempat administrasi. Iya. Sekarang kita udah ada di kantor apa Pak? Tempat kantor administrasi untuk pembayaran pajak. Administrasi pembayaran pajak. Nah, jadi dulu yang bayar pajak di sini. Iya. Jadi dulu kan pakai perahu mau lewat sini masuk ke sini kan. Oh, Ini sebentar. kan ada dekat. Sebentar. Bisa pakai perahu Iya, ya? bisa perahu kecil. Wah, luar biasa. Jadi izin gitu di sini bikin surat apa nanti biar keluar ke ininya lagi kan enak mungkin ada pertanyaan. Udah masuk ke sana mana surat izinnya kan? Udah ada surat izin kan enak gitu. Jadi si perahu datang ke sini Iya. buat ngasih informasi atau izin ke sini atau bayar pajak. Iya, di sini. Kita lihat dulu ya tempat apa sih perahu datang. Perahu datang. Dulu kan mungkin bayangannya perahu kan gede-gede nih. Iya. Sekarang kayak apa nih? Berarti zaman dulu ini lebar banget. Karena kan bisa ada perahunya. Ada perbatasan jadi ukuran pas perahu ukuran 2 meteran lah masuk ke sini lebarnya kalau panjang ke sana itu mungkin Lebih 5 panjang. meteran gitu jadi mau izin lah gitu ke sini biar nanti
kita keluarkan, ada pertanyaan mungkin kan, kalau ada surat-surat lengkap kan enak gitu. Jadi kali ini tembusnya sampai ke sana, ke Pemayangan, sampai ke samping Masjid Agung Banten, jembatan rantai. Kan masih ada jembatan rantai. Oh iya jembatan rantai. Ya, Jadi tahu. dulu kan terawat sih dalam ini kalinya. Oh iya benar. Kan sekarang kalau udah dangkal, banyak pembuangan sampah segala macam gitu. Kita coba lihat ke Sekarang kita ke dalam. Iya, ya guys. Oke ya. Ditemenin sama Pak Samudi ya. Ya. Oh iya bekas makan Ini apalagi dulu membelon ini kan banyak pembuangan apa tuh, kotoran, banyak pembuangan bekas makan ini apa kelapa muda segala macam di sini tuh. Sekarang kan udah bersihin, Iya. ya namanya anak-anak jadi Ya kan harusnya dirawat Pak ya. di tiap hari diambilin sampahnya gitu, sampah plastik segala macam. Ada tulang-tulang Hmm. ayam ini ada Iya. makanan. Mungkin ini ada kemah di sini kali ya. ada tulang ayam juga soalnya. Lagi ada anak ini aku main bola. Oh ya. Main bola. Nah, jadi ini berarti di sini dulunya ini Pak, pintu ini kan, pintu di sini pintu samping ini pintu depannya. Nah, ini ini ruangan ini ruangannya di sini. karyawannya, Iya. pegawainya. Iya, pegawainya di Oh, sini. ini ruangan pegawainya. Kalau kita ilustrasiin dulu mungkin ada yang pakai nulis-nulis ini apa? Pakai kertas gitu kan, di sini ada meja. pakai bulu angsa. Iya. Pakai bulu ayam ya. bulu angsa. Bulu angsa. Iya, jadi ada meja kayaknya di sini nih ya. Iya. Pastinya. Oh, kita juga. Mana lagi nih kita nih? Ini udah ruangannya masih segini aja. Iya, ruangannya masih gini. Mau ke sana pindah ke Keko. Boleh. Boleh. Kita ke Kerkov. Kerkop ya. Nah, sekarang kita ada di pemakaman apa Pak? Di sebelah timur yang namanya Kerkop. Kerkop itu artinya apa? Kerkop itu tempat pemakaman. Oh. Jadi ini ada pos penjaga untuk penjaga makam ini. Kalau dulu kan lalu lalang terbuka gitu. Oh, Jadi iya. orang mundar mandir kan mau beribadah ke vihara Ya. dari Serang itu ya bisa. Kalau kita mau ke Pasar Karangantu ya bisa. Kalau sekarang kan nggak bisa, Bisa, jadi udah ditutup ditutup gitu. Maju pagar ya. Jadi ini pos penjaga. Ya, Nah, penjaga. Ini udah nggak dijaga lagi, berarti kan ada petugasnya dong. Iya, Nah, mulai dari kapan? Udah nggak dipakai lagi ini? udah lama juga gitu. Mungkin sehabisnya perang itu mungkin kan ditinggalkan gitu. Oh. Jadi dipasrahin sama Pemda gitu. Oh. Cibi-cibi gitu ke Purbakalaan ini kan maksudnya kan Purbakala. Dan harusnya ini diaktifin lagi ya, Iya. karena kan ini udah walaupun ini makam kan, tapi makam yang bersejarah ya. Iya. Orang juga kan bisa kalau wisata ke sini tahu oh ini ada makam-makam Belanda ya. Iya. Iya. Kita masuk sekarang. Oke. Ya. Ini makamnya ada yang datar, ada yang dibikin begini. Mungkin dulu itu waktu sakit meninggal pengen dimakamkan di Banten Lama. Ini kan masuknya Banten Lama kan. Oh, jadi mungkin si orang ininya minta dikuburin di Iya, sini. mungkin ya. Oh, si ini yang tinggal. Mungkin atau dari Belanda gitu datang ke sini ngelihat gitu. Nah, ini apa namanya? Makam berarti ya? Makam, Komplek. Ada berapa makam, Pak? Kurang lebih 50 makam. Ini ada yang datang, ini juga nih makam. Oh, ini makam? Iya, makam. Untung ini. Ada tuh kiri pendaki. Oh gitu. iya. Kurang lebih ada 50 berarti. Iya, 50 makaman. Hitung aja. Ya, pokoknya yang ada ininya aja tuh. Yang ada bata-batanya. Batanya. Cuma yang ada namanya satu, yang lebih tinggi mungkin Komandan Panglima Perang itu Hugo Peter Paulus. Oke. Orang Belanda. Gak ada namanya itu di depan tuh, waktu mengakhirkan.
meninggalnya mungkin di situ kan ada tercatat. Berarti dia tentara Belanda, Pak. Komandan Panglima Perangnya Belanda ya. ya. Nah, tepat di belakang kita sekarang ini ada di pemakaman Belanda, tepatnya di makam siapa, Pak? Hugo Peter Faures. Hugo Peter Faures. Nah, ini adalah siapa, Pak? Panglima Komandan Perang. Panglima Komandan Perang Belanda. Panglima Komandan Perang. Yuk. Gimana tuh Pak ceritanya Pak? Singkat lah poin-poinnya. Maksudnya dari makam ini gitu. Ya mungkin ini kan Komandan Panglima Perang, ini kan prajuritnya mungkin Atau keluarganya. waktu sakit meninggal pengen dimakamkan di Banten Lama. Ini kan masuknya kan Banten Lama. Berarti ini paling gede sendiri ya Iya. makam ini ya. Wajar Panglima. Kalau misalkan ini kan bangunan bersejarah ya Pak ya. Kalau Iya. di bangunan bersejarah kan identik sama hal-hal yang berbau mistis ya. Kan? Iya. Nah, yang Bapak pernah dengar atau pernah ngalamin nggak sih Pak hal-hal mistis di sekitar? Ya emang ada sih, waktu anak saya kan mandi di sini karena Oh, di teman-temannya itu pada mandi, anak saya itu duduk aja di situ nongkrong. Mungkin dia itu mau menyapa atau ini kan, kenapa kamu nggak ikut mandi? Oh, Gitu. Pas dia itu dapat 1 hari dia itu sakit, katanya diminta sama orang ini kan kenaknya dari pemakaman Belanda, katanya gitu. Kenapa kamu nggak ikut mandi, teman-teman yang pada mandi gitu? Kalau ini buat mandi anak-anak yang habis sekolah apa dari kampung Pemerican dulu kan Iya. terbuka, Iya, belum iya. dibangun begini kan banyak kok anak-anak mandi di sini. Iya, benar-benar. Namanya kali. Kalau di apa nemuin sosok-sosok kayak gitu juga pernah Pak? Ada warga yang pernah ngeliat? Ada luar macam sebentuknya kayak apa siluman gitu. Ada di belokan sana tuh. Waktu kita syuting sama Kiprana itu dari pojok sebelah sana itu tuh yang atas itu, jadi itu bermacam-macam tuh, ada genderuwo, kuntilanak, waktu itu disebutkan keluar semua tuh. Ada tangan sepotong melayap ke kepala, ya disebut suruh keluar semua yang ada di sini. Itu disebutin Akhirnya itu? iya, kabur tuh. Siapa yang kabur Pak? Kabur itunya kan, Timnya? enggak, Oh. bangsa itunya kan, makhluk halusnya itu. Iya, iya. Kirain timnya yang kabur. Nggak berani mungkin gitu. Berana itu pertama kan kayak api itu kuning itu meletus, Tapi itu kelihatan beneran apinya Pak? kelihatan bener itu. Karena mungkin Bapak waktu itu yang nganter ya? Iya, menghadap situ katanya, karena beneran enggak lah, coba aja sih dilihat ya. Akhirnya kan saya lihat dari sana enggak ada, dari sini enggak ada. Prana Tapi itu, kalau Prana Bapak- Leo, Kalau yang rambutnya Bapak, panjang itu, Iya, iya itu kalau Bapak sendiri nggak pernah ngalamin nggak pernah, kayak apa gitu? nggak pernah. Berarti masih dilindungi. Jangan itu mah lagi apes berarti Iya, yang iya. lagi apes Pak ya. Mungkin pengen kenal gitu. Nah, berarti ada ya. Ada. Kalau di tadi tuh yang di Lorong penjara lorong bawah tanah. nah Ya. kayak Emang di di lorong situ ada sih, ada. Waktu kita sama dari tim Silet tuh kan ya. Tuh, saya kan udah ke situ tuh diajak lagi suruh nerangin. Pas dia itu punya matras indah ke-6 tuh. Oh ya. Nah, dari itu yang tadi ada tangga kecil itu. Nah, dari situ tuh ada tuh laki-laki, jadi dia itu disiksa mungkin sampai dorogin kena tembok itu sampai darahnya kotoran. Jadi tempat penyiksaan itu paling Karena tuh di namanya situ juga tuh. tempat penyiksaan ya Pak ya. Iya. Paling bener nggak Pak saya? Kalau nggak percaya lah, saya akan punya melihat udah mata ke-6 Oke. dari tim Silet RCTI. Iya, siap. Oke, guys. Jadi kita tadi udah muter-muter. Sekarang mungkin kita udah beres dulu ya, Pak. Ya. Karena makasih juga sama Bapak Ya, nih sama-sama. udah mau ditemenin. Ya. Nah, pesan-pesan untuk warga, khususnya warga Banten nih Pak, atau yang Ya. di luar warga Banten yang mau berkunjung ke Banten Lama, ke Benteng Spelwik ini, pesan-pesan dari Bapak apa? Ya, ini kan sejarah, kita perlu lindungi dan lestarikan. Ini namanya sejarah peninggalan zaman penjajahan Belanda atau PUC. Ya,
jadi nggak boleh dirusak Pak Iya, ya. iya, Kalau berkunjung itu sampahnya iya. harus dimasukin Harus ke ada tempat tempat pembuangan sampah. iya, ada. jangan banyak sampah buang sembarangan ya Pak ya. Gitu. Oke. Cukup sekian dan ikuti perjalanan di episode berikutnya. Dadah.